Yang pertama, libellus adalah sumber tertua dari rumusan-rumusan doa yang tetap dan dapat ditemukan dalam libelli atau kumpulan lembaran-lembaran di mana teks-teks tersebut ditulis. Libellus sendiri memiliki makna sejarah khusus. Libelli ini masih tersimpan di arsip Uskup Roma. Yang kedua, sakramentarium adalah sebuah buku liturgi yang dipakai di dalam misa yang dirayakan oleh seorang imam atau uskup. Buku liturgi ini berisi kata-kata atau rumusan yang dapat diucapkan liturgis lainnya. Di dalam sakramentarium tercatat doa-doa resmi dari pemimpin, baik doa-doa yang tetap maupun doa-doa yang berubah-ubah menurut perayaan hari yang bersangkutan. Jadi, sakramentarium merupakan sebuah buku pegangan bagi pemimpin liturgi. Yang ketiga, lectionarium merupakan buku yang berisi bacaan-bacaan kitab suci untuk perayaan Ekaristi di luar bacaan Injil. Awalnya, orang membaca bacaan langsung dari kitab suci, dan perikop yang akan dibaca untuk perayaan ditandai pada awal dan pada akhir. Pada abad-abad awal, sudah muncul lectionarium epistolare atau evangeliarum, di mana perikop-perikop yang dibacakan ditulis secara langsung. 4. Antiphonarium. Apa itu buku antiphonarium dan kegunaan dalam liturgi? Nah, buku ini dikhususkan bagi sekolah kami digunakan dalam paduan suara, yaitu paduan suara liturgi, dan awalnya dicirikan seperti namanya dengan pemberian antifon, terutama digunakan di berbagai bagian liturgi Romawi. Dengan demikian secara umum termasuk antifon dan nyanyian antifonal yang dinyanyikan oleh penyanyi, kongregasi, dan paduan suara pada misa dan pada jam-jam kanonik. Dalam bahasa Yunani, antifon yang berarti berlawanan atau seberang dan suara. Dalam ritual dan musik Kristen adalah suatu responsorium atau tanggapan oleh umat atau paduan suara dan kor yang biasanya dinyanyikan dengan gaya kidung Gregorian terhadap sebuah mazmur atau teks lain dalam suatu karya musik atau ibadat liturgi. Kelima, evangeliarum. Nah, apa itu evangeliarum? Evangeliarum adalah buku liturgi yang berisi bagian-bagian Injil yang dibacakan selama misa atau kantor-kantor umum gereja. Nama itu tidak berasal lebih awal dari abad ke-17. Orang Yunani menyebut koleksi semacam ini Evangelium atau Injil, dan oleh orang Latin dikenal Capitulari. Evangeliarum dan liturgi. Khususnya dari sudut pandang liturgi, studi tentang Evangeliarum itu menarik. Metode umum Evangeliarum Yunani adalah seragam. Bagian pertama berisi Injil hari Minggu yang dimulai dengan Paskah. Bagian kedua memberikan Injil untuk perayaan orang-orang kudus yang dimulai pada 1 September. Berikut ke-6 Misale. Misale Romanum atau buku Misale Romawi adalah buku liturgis yang berisi naskah-naskah beserta rubrik-rubrik yang dipergunakan dalam perayaan Ekaristi, dalam ritus Romawi, dan gereja Katolik. Ritus-ritus dalam gereja Katolik itu sendiri ada berbagai macam. Kita di Indonesia bergabung dalam ritus Romawi dan sering disebut ritus Barat. Ketika kita berbicara mengenai buku Brevir, selalu erat kaitannya dengan ibadat harian, karena buku Brevir digunakan dalam ibadat harian. Brevir adalah rangkaian ibadat resmi guna menandai waktu sehari-hari dan menguduskan hari dengan doa. Ibadat harian diisi dengan penderasan ayat-ayat Mazmur, ditambah dengan kumpulan mada-mada, bacaan-bacaan Alkitab, doa-doa, dan antifon-antifon. Ibadat harian wajib ditunaikan oleh para imam dan para diakon yang berniat menjadi imam. Jadi, aktivitas ibadat harian yang menggunakan Brevir dapat dijumpai dalam komunitas-komunitas calon imam, dan religius. Dalam hal ini,
umat awam tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadat harian secara bersama, tetapi dibenarkan mewajibkan diri sendiri untuk menunaikannya bersama-sama, baik dengan para imam, sesama umat awam, maupun seorang diri. Pasca Konsili Vatikan kedua, Paus ke-6 menerbitkan ibadat harian yang baru. Ibadat harian Katolik Ritus Latin sekarang ini terdiri atas: pertama, Officium Lectionis atau ibadat bacaan, Laudes, ibadat pagi, kemudian Hora Media, ibadat siang, Vesper, ibadat sore, kemudian Completerium, ibadat penutup. 8. Ordines. Buku-buku liturgi kebanyakan berisikan hanya teks-teks yang dipakai dalam perayaan. Ordines Romani berisikan instruksi-instruksi atau arahan-arahan sehubungan dengan performance perayaan liturgis. Dengan kata lain, Ordines memuat rubrik perayaan liturgi. Ordines Romani adalah kumpulan dokumen yang menjadi rubrik untuk berbagai layanan liturgi, termasuk misa abad pertengahan awal dari Ritus Romawi. Ada sekitar 50 Ordines Romani yang diakui. Pada abad pertengahan, buku ini digunakan sebagai buku ritual yang berisi petunjuk-petunjuk untuk fungsi-fungsi liturgi, tetapi tidak termasuk teks doa dan lain-lain yang dibacakan oleh selebran atau asistensinya. Doa-doa ini dimuat dalam buku-buku terpisah, misalnya sakramen, antifonal, mazmur, tetapi Ordines memperlihatkan upacara yang murni dan sederhana. Berbicara mengenai Ordines tidak dapat terlepas dari rubrik. Rubrik adalah kata atau bagian teks yang secara tradisional ditulis atau dicetak dengan tinta merah untuk penekanan. 9. Pontifikal. Pada abad ke-9, Pontifikal mulai muncul sebagai buku tersendiri yang terpisah dari Sakramentarium. Pontifikal perlahan-perlahan menggabungkan doa-doa yang terdapat dalam Sakramentarium dengan instruksi-instruksi yang terdapat di dalam Ordines untuk pelayanan yang dilakukan oleh seorang uskup. Sekarang kita mengerti Pontifikal sebagai buku liturgis Ritus Romawi yang berisikan teks-teks dan rubrik-rubrik untuk pelayanan dan perayaan sakramen, pentabisan dan pemberkatan yang dirayakan oleh seorang uskup. 10. Buku rituale. Buku rituale berisikan semua perayaan sakramen dan ibadat pemberkatan yang dibuat di luar misa ataupun ibadat harian. Perayaan-perayaan ini tidak dikhususkan untuk seorang uskup. Sebelum berbentuk buku, rituale kemungkinan sudah ada di dalam bentuk buku-buku kecil ataupun lembaran lepas, dan beberapa di antaranya berasal dari abad ke-10. Rituale Romanum adalah sekumpulan 10 buku yang terpisah, seperti aturan umum dan upacara pembaptisan, pengakuan dosa, administrasi ekaristi, orang sakit dan menjelang kematian, pemakaman, pernikahan, doa memohon berkat, dan prosesi pengusiran setan. Lalu sejak Konsili Vatikan kedua, sebagian besar upacara ini telah mulai direvisi dan diterbitkan sebagai buku tersendiri, sehingga sekarang tidak ada lagi buku upacara keagamaan yang disatukan, melainkan dipisahkan secara sendiri-sendiri.